Oke, halo semua guys ya, berjumpa lagi bersama saya di channelnya It's Me Vincent guys ya. Dan sorry pada video kali ini guys, gimana kabar kalian semua setelah nggak ngeliat saya kurang lebih selama sebulan? Gak kerasa ya, ini udah sebulan dan saya udah nggak ngebuat video lagi. Dan saya juga sebenarnya sempat kaget ya kalau channel saya ini tuh udah 900 subscriber guys. Ya bentar lagi 1000 lah ya, kalau nyampe guys ya. Tapi ya kita doakan lah ya guys ya, semoga channel saya ini bisa nyampe 1000 subscriber. Amin. Oke guys, sorry pada video kali ini guys ya, saya akan review kembali dengan sebuah handphone lagi yang waktu itu sempat saya post di YouTube terakhir kali guys ya. Itu post saya sih harusnya udah sebulan ya, saya udah nggak ngeliat lagi tuh post. Saya udah nggak ngeliat lagi itu eh, di postnya itu udah dari kapan saya nggak lihat lagi, tapi harusnya udah sebulan. Oke, sorry pada video kali ini guys ya, saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone ya, ini adalah Nokia. Ini adalah Nokia yang sempat viral ya dulu ya. Ini Nokia 5710 atau Nokia Express Audio. Kalau zaman dulu kalian misalnya nginget ya, Nokia itu sempat ada ngeluarin musik juga, tapi dia bilangnya itu Express Music. Nah kali ini Nokia dikeluarkan dengan versi Express Audio. Bedanya cuma di audio sama musik doang. Kalau yang dulu kan Express Music ya, tapi kalau yang sekarang Express Audio. Ya, itulah yang disebutkan pada Nokia 5710 ini. Nokia 5710 ini adalah salah satu handphone yang diluncurkan sama Nokia sendiri pada tahun 2022 silam dengan keunikan yaitu ya hanya bisa buat dengerin musik aja sama ada TWS-nya. HP ini dulu dibanderol sekitar 1 sampai 2 jutaan dan dulu saya pun pas lagi handphone ini keluar, saya pun sebenarnya juga tahu ya, pas lagi 2022 itu kayaknya bulan pertengahan kalau nggak salah. Dan saya sempat ngelihat juga di pameran, tapi harganya itu nggak masuk akal guys ya. Harganya itu setara dengan Android yang udah ada WiFi, bisa main PUBG, ML, segala macam, bisa nonton di YouTube. Dan itu dikasih harga ke handphone yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa WiFi. Bahkan ya internet aja kagak bisa guys, buka Google aja kagak bisa. Dan banyak juga yang tipu-tipuan ya guys ya, banyak gimmick-gimmicknya. Dan dari situlah saya sempat mikir buat apa beli HP itu guys ya. Jadi ya udahlah, saya skip dulu 2022, saya loncat ke 2024, akhirnya saya bisa membeli HP ini. Walaupun HP ini yang saya beli ini sebetulnya KW ya. Setelah saya memahami lebih lanjut tentang HP ini, ternyata memang benar ya kalau HP ini tuh ternyata KW guys ya, bukan yang versi aslinya. Saya udah nemuin beberapa kejanggalan dari HP ini dan perbedaan-perbedaan dari HP ini daripada handphone-handphone yang aslinya guys ya. Jadi oke lah guys ya, so tanpa basa-basi lagi langsung aja kita review dari dusnya dulu guys. Jadi saya beli ini di harga 300-an dan sebetulnya ini warnanya ada warna hitam dan ada warna putih ya. Dan ini yang saya punya ini warna putih. Kenapa saya beli warna putih? Karena kalau hitamnya tuh kelihatan kayak, aduh, kayak apa ya? Apa ya? Gampang hilang sih guys ya. Hitamnya dia hitam banget guys. Dan akhirnya saya milih putih ini. Dan kalau saya pilih putih sih, ini sebetulnya memang putihnya cepet kotor ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini saya juga handphone kan jarang-jarang pakai juga gitu kan. Pakai cuman paling kalau lagi ada butuhnya doang. Paling cuman kalau lagi ada mau keluar-keluar, mau bawa TWS ya sekalian aja sama HP kayak ginian ya. Jadi ya lebih repot sih sebenarnya. Tapi ya udahlah. Oke guys, jadi untuk di bagian depannya sendiri di sini kalian bisa lihat. Jadi di sini itu ada Nokia-nya, ini Nokia 5710. Dan ini bukan gambar-gambaran lagi guys ya, tapi dia langsung handphonenya. Dan ini dia ada kaca mikanya ya. Ini kalau saya ingat-ingat lagi kayak kita itu unboxing iPhone ya, bukan iPhone lagi sih, iPod ya, iPod yang zaman dulu ya, yang buatan Apple. Itu kan dia ada kayak semacam apa ya, semacam mikanya kayak gini ya, tapi dia kan mikanya lebih tebal. Kalau ini dia lebih tipis gitu. Di sini juga dia ada gambarannya dari si handphonenya dan ya bawahnya sih ini kosong, nggak ada apa-apa. Sampingnya ada tulisannya Nokia 5710 Express Audio dan atasnya sini ini cuma ada catatan-catatan doang dan ini ya nggak perlu saya bacain semua lah ya. Dan di bagian belakang sini, di bagian belakangnya dia cuman ada semacam kayak apa ya, spesifikasi sedikit lah ya tentang si audionya guys.
sorry, tentang si Nokia-nya, guys. Jadi, di sini tuh dia ada wireless earbuds, di sini juga ada loud dual speakers dan, ada MP3 player juga, equalizer, tapi equalizer ini saya nggak nemu, guys, ya. Jadi, kalau di versi yang KW ini dia equalizer-nya nggak beneran ada. Kemudian juga di sini juga dia ada, 4G connectivity, ini 4G connectivity bener. Dan di sini juga dia ada FM radio wireless. Jadi FM radio wireless ini tuh maksudnya dia itu nggak perlu pakai antena lagi buat sumber koneksinya, guys, ya, atau sumber antenanya. Jadi dia udah pakai antena internal buat dapetin sinyalnya, guys, ya. Jadi kita nggak perlu pakai apa namanya, nggak perlu pakai headset lagi, guys, ya. Di sini juga ada VGA kamera with flash, Bluetooth, micro USB charging. Di sini ada games, ada long lasting 1450 mAh battery. Dan uniknya yang saya punya ini dia itu dual SIM, ya. Saya lupa sih kalau yang aslinya itu single SIM apa dual SIM, ya. Tapi intinya untuk handphone yang saya beli kali ini itu dia udah dual SIM. Belum cukup sih sebetulnya buat saya kalau HP itu belum ada 3 atau 4 SIM sih. Baru dual SIM. Oke lah, guys, ya, ini kita lepas dulu. Oke, ini ada laci-lacinya gitu, guys, ya. Jadi ngingetin saya sama es krim yang ada lacinya gitu loh. Oke, jadi ini handphonenya, ini ada plastik segala. Jadi plastiknya ini double, ya. Dia tuh dalam juga ada plastik lagi, dan ini bisa dikeluarin juga. Nah, kurang lebih kayak gini, guys, HP-nya. Oke, ini udah sebulan, udah hampir seminggu kayaknya sih nggak saya pakai. Saya kurang tahu ya masih nyala atau enggak. Nanti kalau misalnya memang nggak nyala, kita charger dulu baru kita lanjut merekam lagi, guys, ya. Karena saya juga kelupaan ini mau charger. Oke, bagian bawahnya ini kita lihat dulu di sini tuh yang pertama di sini ada buku manualnya Quick White. Di sini kemudian juga dia ada charger. Ini chargernya enteng banget, ya. Ini kalau saya kocok-kocok juga dalamnya kayak nggak rapih gitu. Dalamnya sih kayaknya ada yang kayak kekocok gitu. Nggak keisi full gitu, guys, ya. Dan di sini juga dia ada baterai dan bagian atas sini juga bisa dibuka, ya. Di sini juga kita mendapatkan ada wireless earbuds-nya atau TWS-nya dan ya udah nggak ada apa-apa lagi, guys, ya. Oh ya, di sini ada stiker juga. Oke, dan ya udah nggak ada apa-apa lagi sih saya rasa, dan isi-isinya sih kayak gitu aja. Di sini untuk di chargerannya kalian bisa perhatikan sendiri untuk di chargernya. Ini chargerannya dia kecil banget, ya. Voltage-nya beda banget sama ya handphone yang zaman sekarang punya. Ya kalian bisa lihat sendiri aja. Ini dari HMD Global, tapi ini kayaknya Cina punya, guys, ya. Bukannya Cina punya, maksudnya kayak KW punya gitu. Soalnya kalau saya lihat-lihat lagi di tulisan itu dia kayak ada tulisan yang aneh gitu. Ini buram-buram gitu, guys, ya. Ya gitulah, guys, ya. Nggak terlalu bisa fokus ke kamera saya kalau tulisan sekecil ini, ya. Tapi ini intinya dia jajarannya masih pakai micro USB. Dan di sini juga ada baterainya. Yang kita keluarin. Dan baterainya ini di sini tuh dia baterainya 1450 mAh, guys, ya. Nah, ini tipenya HE402. Ini beda banget ya sama baterai yang biasa kita pakai di handphone yang biasanya, guys. Kayak Nokia yang zaman sekarang biasanya dia pakai BL5C. Nah, kalau yang HE402 ini dia ukurannya lebih gede daripada BL5C, guys, ya. Jadi BL5C itu segini, nah HE402 tuh segini. Gitu. Jadi perbedaannya jauh banget, ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke handphone yang biasa gitu, dia pasti mentok, guys, ya. Mentok di sisi sampingnya karena ini baterai terlalu lebar gitu. Oke lah, guys, ya. Oke, so disinilah handphonenya, dan coba kita review dulu dari bagian body ini dulu, guys, ya. Jadi untuk di bagian bodinya kurang lebih kayak gini, guys, ya. Plastik-plastik aja sih, sebetulnya kelihatan murahan. Jadi kalau misalkan lihat di bagian atasnya sini dia itu ada logo Nokia, dan di bagian bawahnya juga dia ada earpiece, ya, atau earphone. Bagian bawah juga nggak lupa dia ada screen atau layar, yang layarnya ini masih pakai layar biasa, ya, bukan AMOLED dan apa touchscreen segala macam, enggak, guys, ya. Ini pakai TFT kalau kata orang sih.
Dan di sini juga di bagian bawahnya dia ada keypad dan ini keypadnya sama aja, dia kayak keypad pada umumnya. Untuk fungsi-fungsinya dia normal ya, fungsi-fungsinya kayak keypad-keypad pada umumnya. Dan ini bahannya dari plastik. Ini kalau saya pencet-pencet sih, ini soundnya nggak terlalu clicky banget ya, nggak terlalu apa ya, kayak nggak terlalu ngecetek banget ya. Kalau HP itu kan biasa kretek 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 gitu kan. Tapi kalau ini enggak ya, dia suaranya lembut. Jadi begitu dipencet itu dia kayak apa ya, kerasa banget itulah enaknya guys ya. Nggak murah-murahan banget gitu. Jadi ini saya rasa ini kayaknya kopiannya lumayan bagus sih guys ya. Di bagian bawah sini juga dia ada mikrofon dan bagian bawahnya juga dia cuma ada lubang charger di tengah kayak gini doang. Ini ngingetin saya sama BlackBerry ya. BlackBerry kan dulu ada yang kayak gini. Untuk bagian sampingnya nggak ada apa-apa. Oh ya di sini juga ada tombol ya. Jadi tombol sampingnya ini fungsinya buat mainin musik dan sampingnya lagi buat volume ya. Sama kayak Nokia 5130 ya. Tapi kalau 5130 itu dia di sini. Dia 5130 itu di sini, kalau ini dia di pencetannya di sini guys ya. Oke, ini untuk atasnya nggak ada apa-apa, bagian sampingnya juga nggak ada apa-apa, dan bagian belakang di sini ada tutupan. Ini tutupan buat apa namanya? Ada tutupan buat si TWS-nya, dan itu tempat buat chargernya tuh ya, yang dua itu. Dan di sini ada kamera, ini kamera belakangnya, ini 0,3 megapiksel ya. Dan sampingnya juga dia ada flash, di sini ada speaker ya. Ini speakernya dual, tapi di belakang semua speakernya. Dan di sini ada logo Nokia-nya guys, logo khas Nokia-nya. Oke, di sini kita akan coba langsung bongkar dulu tutupan dari HP-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di bagian dalamnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia ada tulisannya HMD Global. Tapi yang saya bingung itu dia di HMD Globalnya kok ada tulisan O sama Y ini nih maksudnya apa guys? Ya itu mungkin dia tanda-tanda kalau HP ini tuh tiruan ya atau kopian. Ya jadi ditulis gitu O sama Y sama dia guys ya biar ketahuan gitu. Oh ini handphone bukan handphone asli nih ada cetakan kayak gini nih gitu. Oke, ini nggak ada, saya kebetulan lagi nggak ada slot untuk di SD card-nya ya, dan SIM card-nya pun saya juga pakai SIM card mati nih, jadi sementara aja lah ya. Jadi untuk baterainya kayak gitu, dan ini untuk tutupannya kurang lebih kayak gini guys, kalau dari tampilan belakangnya. Jadi dia sistemnya tuh pakai magnet ya, jadi begitu kita giniin tuh, ya dia nempel gitu ya. Cuman kekurangannya ini dia miring aja guys ya tuh ya. Otek-otek tutupannya. Jadi kalau misalnya seandainya kita masukin earbuds-nya ke sini itu dia bakal goyang-goyang gitu. Oke, ini kita tutup dulu. Ini sejajarin dulu. Baru kita sejajarin bawahnya. Oke, udah dirasa cukup. Sekarang langsung aja kita hidupkan si handphonenya, guys. Ya, ini logo Nokia-nya sebetulnya dia ada apa namanya? Ada nadanya, guys ya. Cuman karena saya rasa terlalu berisik jadi akhirnya saya matiin aja. Ini kalau misalnya kalian lihat ini tampilannya sebetulnya kelihatan banget guys ya kalau yang versi KW-nya guys. Jadi yang versi KW-nya itu dia itu dual SIM. Jadi kalau yang aslinya itu saya lihat di gambar-gambar orang itu dia SIM card-nya bar sinyalnya ini cuma satu. Sedangkan kalau yang saya punya ini dia bar sinyalnya ada dua. Dan itulah perbedaan yang mana yang KW sama yang mana yang asli dari HP ini. Dan ya di sini dia ada tampilan jam, di sini ada tampilan baterai, dan di sini ada hari, tanggal, dan tahun adalah ini buat SIM-nya. Dan oke, sekarang kita coba ke menunya dulu guys ya. Jadi kalau misalnya kita cek ke menunya kurang lebih kayak gini, dan ini versi yang KW-nya tuh dia ada Facebook dan ada WhatsApp.
Kalau yang aslinya itu kalian nggak bakalan nemu dua aplikasi ini. Dan ini kalau misalnya kalian mau hapus sebetulnya bisa ya. Dia bisa aja mau buat dihapus juga bisa. Facebook juga kalau nggak salah bisa deh. Tapi saya lupa deh ini cara hapusnya gimana. Dan ya untuk di menunya BTW ini juga dia bisa diubah ya untuk view-nya. Jadi dia view-nya bisa dirubah entah kayak gini, bisa diubah ke grid, bisa juga ke list, dan bisa juga ke one icon view ya guys ya. Nah, oke lah ya, ini kita ubah aja ke list karena saya biasanya pakai list. Oke, untuk di nada-darinya coba kita tes dulu guys ya. Nah, ini kalau yang KW itu dia tulisannya Bluetooth ya, tapi kalau yang asli itu dia kalau nggak salah tulisannya TWS apa-apa gitu. Connection ya, apa-apa lah, saya lupa guys. Itulah perbedaannya guys ya. Nah, ini profile, general. Untuk di speakernya sih sebetulnya dia normal ya. Ini coba kita bunyiin radio aja dulu guys ya. Oke, coba kita auto tuning. Ini speakernya lumayan kencang sih guys ya. Tapi ya nggak ada kedengeran apa-apa sih guys ya. Oke lah guys ya. Buat di speakernya sih sebetulnya ini dia lumayan kencang ya kalau buat saya guys ya. Tapi kalau misalnya kalian ngincar bass, ngincar apa segala macam itu sama sekali nggak ada di speaker ini guys. Bahkan juga di TWS-nya juga pun kayak gitu guys ya. Jadi ya kalian sebetulnya sih mikir-mikir dulu lah guys ya. Sebelum kalian membeli itu kalian mikir-mikir dulu apakah produknya itu bagus atau enggak. Jadi saya juga dapat TWS-nya juga sebetulnya ada yang cacat ya. Kalau yang satunya ini dia ini yang kanan ya. Oh ya yang kanan itu dia suka nyala ya. Jadi begitu saya taruh ini kalau misalnya saya nggak lakban, dia kalau begitu saya taruh tuh dia nyala terus, nggak mau matiin, nggak bisa dimatiin gitu ya. Tapi begitu yang kirinya, ini nggak sama sekali nggak mau hidup guys ya. Jadi begitu saya taruh, ini sebetulnya dia hidup lampu warna merah. Dan udah gitu habis lampu warna merah dia udah mati aja gitu. Blank aja itu guys ya. Saya cas, saya apain segala macam, dia nggak berfungsi sama sekali. Itulah yang saya dapatkan dari handphone yang KW ini guys ya. Jadi ya itulah, sebetulnya sih ini, memang apa ya, memang hal yang harus diterima oleh kita guys ya, karena kan kita belinya yang KW gitu kan, kita bukan beli yang asli. Kalau yang asli mungkin lebih better lah, lebih bagus gitu. Ini kalau misalnya kita belah, apa namanya, earbuds-nya kurang lebih kayak gini isinya guys. Jadi dalamnya tuh dia kayak ada speaker dan ini baterainya kurang lebih kayak gini. Baterainya kayak baterai rakitan sih kalau saya bilang sih ini. Baterainya cuman segede ya elah biji semangka kali guys ya. Segede pentol korek doang dan ya ini kita tutup lagi dan kurang lebih kayak ginilah TWS dari si Nokia-nya. Jadi ini kita masukin lagi dan kurang lebih tampilannya kayak ginilah saat dibuka guys ya. Nah, ini kalau misalnya ditutup, nah dia masih ada celah guys ya. Makanya ini TWS-nya biasanya kalau misalnya HP-nya saya bawa keluar, TWS-nya ini saya suka dikantongin guys ya. Jadi suka saya pisah guys. Soalnya kalau kayak gini tuh kayak takut jatuh gitu. Oke lah guys ya, untuk di reviewnya sih, untuk di review speakernya kurang lebih kayak gitu aja. Sekarang kita coba ke kamera. Ya ini kalau misalnya dia nggak dimasukin SD card, ini bisa foto sampai 17 kali ya. Ini coba ini bisa ini nggak sih? Saya lupa guys ya, bisa landscape nggak sih? Kayaknya nggak bisa ya. Bisa landscape nggak sih? Saya lupa guys. Nggak bisa guys ya. Oke lah ya, ini coba kita foto.
Saving, oke. Ya kurang lebih kayak gitulah tampilan fotonya guys ya. Rada-rada burik sih kalau di sini sih, tapi nggak tahu ya kalau aslinya guys ya. Oke, ini kita setain ya untuk di apa namanya rekaman dari si Nokia ini, dan untuk hasil fotonya inilah hasil video dan hasil fotonya guys. Oke, jadi gimana hasil video dan hasil fotonya? Jadi buat kalian gimana? Apakah kalian tertarik dengan videonya? Ya, bagi sebagian orang yang kelakuannya psikopat mungkin tertarik guys ya. Mungkin bisa dijadiin tuh video-video kartel gitu kan, video-video begini begitu, pakai video. Biasa kan pakai video-video yang kualitasnya kan kayak gitu ya. Oke guys, untuk di kameranya kurang lebih kayak gitu, dan di sini untuk gamenya guys. Jadi gamenya ini tuh sebetulnya dia ada dua guys ya. Gamenya ada dua apa tiga gitu kalau yang asli. Dan ini yang saya punya ini yang KW, dia gamenya cuman satu aja, dan ini mainannya ya simple aja. Tapi dia bisa tetap dimainin guys ya. Dan ini kalau saya lagi gabut, lagi mati lampu dan nggak ada internet, nggak ada kuota, biasanya saya mainin game-game kayak gini gitu. Dan ini kalau kalian nanya seru atau enggak, ya buat saya sih biasa-biasa aja guys, karena saya dari dulu memang mainannya kurang lebih kayak gini guys ya. Dari TK saya juga kalau gabut kayak gini terus gitu. Game over. Oke lah guys ya, itulah kurang lebih kayak gitu sih guys ya untuk di gamenya guys ya. Oke, untuk selanjutnya kita review apa lagi nih? Coba kita review ke ekstrasnya guys ya. Coba di sini kita review ke ekstras, menu ekstranya dulu guys ya. Ya, ini ada voice recorder, ada ekstras. Ekstrasnya di sini juga ada readout, flashlight, unit converter. Oh ya guys, BTW nanti kalau misalnya kalian mau hidupin center itu kalian cukup pencet tombol atasnya doang guys ya, tombol navigasi atas sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, ini bakal dia muncul senternya. Ini sebetulnya senternya dia cuman buat pajangan doang guys ya, nggak bener-bener buat di kondisi-kondisi malam guys ya. Karena kalau saya lihat ini senternya memang nggak mendukung banget ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen center yang gede ya, yang gede gitu bisa buat kemana-mana, kalian cukup beli handphone yang gunung-gunung gitu guys ya. Saya sarannya sih yang dulu kita kan sempat sempat review Prince ya, handphone Prince itu rekomendasi saya sih itu sih guys ya. Itu kan senternya gede ya. Daripada kalian ketimbang pakai HP-HP kayak ginian, center ini paling cuma berapa meter sih? Meter juga kayaknya nggak ada sih. Oke lah guys ya, kurang lebih sih kayak gitu aja sih perbedaannya dari si handphone ini guys ya. Sebetulnya saya ada lagi ya sebetulnya untuk di perbedaan-perbedaan lainnya. Cuman karena ini takutnya durasinya kepanjangan gitu kan, takutnya kalian kan jadi kayak mager gitu nontonnya, panjang banget gitu sampai 30 menit lebih gitu kan. Apalagi ini juga kamera saya baterainya udah mau lowbat ya. Oke guys, jadi kurang lebih sih kayak gitu aja buat di review kali ini. Jadi kalau misalkan suka dengan video ini kan juga bisa like video ini. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike. Dan kalau misalnya ada pertanyaan kalian juga bisa komen aja di bawah komentar, di kolom komentar di bawah ini guys ya. Sorry banget kalau saya lama nggak video, dan sorry banget kalau misalnya video ini mungkin agak telat saya uploadnya guys ya. Karena ya kalian tahu sendiri lah guys ya. Oke lah guys ya, sampai segini untuk videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.